Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanawati dari Prodi PGMI semester 4 Institut Miftahul Huda Subang. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Miftah Farid MPD, mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di MISD mengenai permasalahan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di MISD. Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik sejak dini. Namun dalam pelaksanaannya seringkali muncul berbagai tantangan dan menghambat tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi siswa antara lain kesulitan dalam membaca dan menghafal. Ini adalah masalah fundamental. Banyak siswa kesulitan dalam mengenal huruf hijaiyah, harakat dan tajwid yang benar. Akibatnya proses membaca Al-Quran menjadi lambat dan kurang lancar. Kesulitan ini pada proses berdampak pada proses penghafal ayat atau hadis karena dasar bacaan yang belum kuat. Faktornya bisa beragam, mulai dari kurangnya pengenalan sejak usia dini, metode pengajaran yang kurang variatif, hingga kurangnya latihan di rumah. Pemahaman makna yang minim, siswa seringkali hanya diajarkan untuk membaca atau menghafal tanpa memahami makna dari ayat atau hadis yang dipelajari. Hal ini menyebabkan pembelajaran terasa kering dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mungkin bisa membaca atau menghafal tetapi tidak mengerti apa pesan dan moral dalam pembelajaran yang terkandung di dalamnya. Kurangnya relevasi dan kontekstualisasi materi Quran hadis terkadang disajikan secara teoritis dan terpisah dari realitas kehidupan siswa. Contoh-contoh yang diberikan kurang membumi, tidak sesuai dengan pengalaman anak-anak. Akibatnya siswa merasa bahwa pembelajaran ini tidak ada kaitannya dengan dunia mereka, sehingga sulit untuk menginstalisasi nilai-nilai yang diajarkan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang monoton. Pengajaran yang didominasi oleh metode ceramah atau drill dance dalam hafalan tanpa variasi dapat membuat siswa cepat bosan. Anak-anak usia madrasah ibtidaiyah memiliki rentang perhatian yang pendek dan membutuhkan aktivitas yang interaktif serta menarik untuk mempertahankan fokus mereka. Jika guru hanya mengulang-ulang metode yang sama, motivasi belajar siswa akan menurun. Selanjutnya ada faktor psikologis dan lingkungan. Secara rasa takut saat membaca atau menghafal, tekanan dari teman sebaya atau bahkan kurangnya dukungan dari orang yang di rumah dapat menjadi penghambat psikologis bagi siswa. Lingkungan belajar yang kurang kondusif atau fasilitas yang tidak memadai juga bisa memperalat. Selanjutnya yaitu kurangnya media pembelajaran inovatif. Keterbatasan media pembelajaran yang menarik dan relevan seringkali menjadi kendala. Penggunaan papan tulis konvensional tanpa adanya alat bantu visual atau audio yang menarik bisa membuat materi terasa abstrak dan sulit dipahami oleh siswa. Strategi dan pendekatan pembelajaran Al-Quran hadis yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, guru perlu menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang lebih menyenangkan, konseptual dan bermakna. Berikut beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. 1. Pendekatan berbasis permainan. Anak-anak suka bermain dan pembelajaran melalui permainan dapat meningkatkan motivasi serta retensi informasi. Selanjutnya, permainan pengenal huruf dan tajwid. Gunakan kartu bergambar huruf hijaiyah, flashdisk, tajwid atau aplikasi interaktif di tablet atau komputer. Buat game sederhana seperti tebak huruf, menyusun ayat atau mencocokkan harokat. Selanjutnya ada kompetisi hafalan ringan. Adakan lomba hafalan surat pendek atau hadis, pilihan dengan hadiah sederhana namun menarik. Ini bisa menimbulkan semangat kompetisi sehat.
Selanjutnya ada Zopardi atau ayat hadis. Buatlah format game show sederhana dengan pertanyaan seputar makna ayat, contoh perilaku dari hadis atau urutan ayat. Kedua, pendekatan konseptual dan tematik. Hubungkan materi Quran, hadis dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya kisah inspiratif, ceritakan kisah-kisah dari Al-Quran atau sirah Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan tema hadis yang diajarkan. Misalnya saat mengajarkan hadis tentang kejujuran, ceritakan kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang jujur. Selanjutnya ada studi kasus sederhana, berikan contoh-contoh situasi nyata yang dialami siswa, lalu diskusikan bagaimana ajaran Al-Quran hadis dapat memberikan solusi atau panduan. Contoh apa saja yang harus kita lakukan jika melihat teman kesusahan, dikaitkan dengan ajuran tolong menolong. Proyek mini, ajakan siswa membuat poster, mind map atau storybook sederhana yang menggambarkan makna ayat atau hadis dengan bahasa mereka sendiri. Yang ketiga ada pembelajaran partisipatif dan aktif. Libatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Selanjutnya ada diskusi kelompok kecil. Setelah membaca atau memahami sebuah ayat hadis, bagi siswa menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikannya, maknanya atau bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada role play atau drama singkat. Ajak siswa memerankan skenario sederhana berdasarkan ajaran moral dari sebuah hadis atau ayat. Misalnya dalam drama ada tadarus berantai. Siswa membaca Al-Quran secara bergantian per ayat dengan bimbingan langsung dari guru. Ini membangun kepercayaan dari dan melatih kelancaran. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dan media inovatif. Teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya ada video animasi. Gunakan video animasi pendek yang menjelaskan isi Al-Quran atau makna dengan visual yang menarik, tersedia di platform seperti YouTube dan aplikasi lainnya. Aplikasi pembelajaran interaktif memanfaatkan pembelajaran Al-Quran yang didesain untuk anak. Selanjutnya ada audio visual. Putar rekaman lokal atau Al-Quran dari kode anak-anak untuk membantu siswa dalam pengucapan dan intonasi. Selanjutnya papan tulis interaktif atau proyektor. Gunakan untuk menampilkan teks dengan warna-warni yang menarik, pendekatan personal dan individual. Selanjutnya siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Selanjutnya ada pendampingan individual. Berikan perhatian lebih kepada siswa yang masih kesulitan dalam membaca atau menghafal. Lakukan penyampaian singkat secara individual atau kelompok kecil. Selanjutnya ada target belajar yang realistis. Sesuaikan target hafalan atau pemahaman dengan kemampuan masing-masing siswa. Berikan apresiasi sekecil apapun kemajuan mereka. Selanjutnya ada komunikasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Berikan tips bagaimana membimbing anak membaca dan menghafalkan di rumah. Serta pentingnya menanamkan sikap nilai-nilai keislaman sejak dini. Dengan memadukan berbagai strategi di atas, guru dapat menciptakan suasana belajar Quran hadis yang tidak hanya efektif dalam penyampaian materi, tetapi juga menyenangkan, relevansi bagi yang bermakna bagi siswa-siswa SD dan MI ini akan membantu mereka tidak hanya menguasai bacaan dan hafalan, tetapi juga menginternalisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Materi yang dapat saya simpulkan dari materi pembelajaran Al-Quran dan